Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa yubadiru man marra, betul ya? Wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila udhrin fayalzamuhul qada'u fawran. Dan buru-buru bersegera oleh orang yang telah lalu itu bifaitin dengan solat yang ketinggalan, wujuban buru-burunya wajib, hal keadaannya wajib. In fata bila udrin, kalau luput itu solat yang ketinggalan dengan tanpa ada udzur, fayalzamuhul qada'u fawran, maka wajib padanya oleh mengqadha dengan segera. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajarin rahimahullahu ta'ala, berkata oleh guru kami Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala, walladhi yadhharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu'. Adapun qaul yang zahir, yaitu bahwasanya wajib padanya oleh mendayagunakan seluruh waktunya untuk mengqadha selain apa yang ia butuhkan untuk menggunakannya pada barang yang tak dapat tidak daripadanya, wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu', dan bahwasanya haram atasnya oleh salat sunnah. Wa yubadiru bihi nadban in fata bi'udhrin, dan bersegera orang tersebut dengan mengqadha salat yang ketinggalan nadban, hal keadaan bersegeranya sunat. In fata bi'udhrin, kalau luput itu salat yang ketinggalan itu dengan sebab ada udzur. Kanaumin lam yata'adda bihi, seperti tidur yang ia tidak menyengaja dengannya. Wa nisyanin kadzalika, dan lupa seperti demikian itu. Wa yusannu tartibuhu, dan disunahkan oleh mentertibkan solat yang ketinggalan, ail faiti, fayaqdi subha qabla dhuhri, maka mengqadha ia akan solat subuh sebelum solat zuhur, wa hakadha, dan begitu seterusnya. Wa taqdimuhu ala hadiratin la yakhafu fautaha in fata bi'udhrin, ay in fata bi'udhrin. Dan disunahkan mendahulukan solat yang ketinggalan atas solat yang hadir waktunya, la yakhafu fautaha, yang ia tidak takut akan luputnya solat yang hadir waktunya. In fata bi'udhrin, kalau luput ia dengan sebab ada udzur. Wa in khasyiya fauta jama'atiha 'alal mu'tamadi, meskipun takut ia akan keluputan solat berjamaahnya atas qaul mu'tamad. Wa idza fata bila udhrin fayajibu taqdimuhu 'alaiha, apabila luput oleh solat yang ketinggalan dengan tanpa ada udzur, maka wajib oleh mendahulukan solat yang ketinggalan, membelakangkan solat yang hadir waktunya. Amma idza khafa fautal hadirati, adapun apabila takut ia akan luputnya solat yang hadir, bi an yaqa'a ba'duha wa in qalla kharijal waqti, dengan bahwa
jatuh oleh sebagian solat yang hadir meskipun sedikit, oleh sebagiannya itu jatuh pada luar waktu, fayalzamuhul bad'u biha, maka wajib padanya oleh memulai dengan solat yang hadir. Wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udhrin ala ma fata bi udhrin, dan wajib oleh mendahulukan apa-apa yang luput dengan tanpa udur, membelakangkan atas apa-apa yang luput dengan sebab ada udzur. Wa in fuqidat tartibu, meskipun ketiadaan tertib, li'annahu sunnatun wal bidara wajibun, karena bahwa tertib itu sunnah sedangkan buru-buru itu wajib. Wa yundabu ta'khirur rawatibi anil fawaiti bi udhrin, dan disunnahkan menunda solat rawatib, mendahulukan solat yang ketinggalan dengan sebab ada udzur. Wa yajibu takhiruha anil fawaiti bighairi udhrin, dan wajib oleh menundanya solat rawatib, mendahulukan daripada solat yang ketinggalan bighairi udhrin, dengan tanpa ada udzur. Wallahu a'lamu bissawab. Segini kita bedah, moga cukup waktu. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi bahawa solat adalah paling tingginya ibadah badan sesudah syahadat, 2 kalimat syahadat, dan solat adalah tiang agama. Solat banyak hikmah syar'iyah maupun hikmah sihiyah. Solat banyak manfaatnya, baik dari sisi agama maupun dari sisi kesehatan. Dan pada pertemuan yang lalu telah disinggung bahawa bila mana orang tidak solat ada 2 peraturan. Kalau dia meyakini tidak wajib, dibunuh dalam keadaan murtad. Pertemuan yang lalunya, lalu banget, jangan-jangan habis libur enggak ya? Enggak, begitu dah kira-kira. Nah, bagaimana bila ada seorang muslim meninggalkan solat? Bila mana seorang muslim mukallaf, aqil baligh, ninggalin solat dengan unsur kesengajaan, ndak ada uzur, ndak ada apa, artinya dia malas solat. Ni bagaimana orang ini nih? Orang tersebut hukumnya berdosa, dosa besar, karena menyalahi teks-teks Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana menerangkan wajib mengerjakan solat. Di samping itu, dia diwajibkan oleh agama mengqadha. Solat yang ditinggalkan itu wajib hukumnya diqadha. Diqadha itu apa? Dibayar di luar waktunya, namanya bayar hutang. Sebelumnya saudara, kita harus fahami bahwa solat itu hubungan kuatnya 2. Ada 2 landasan kuat terkait solat itu. Yang pertama namanya amrun, perintah Allah, menjalankan perintah. Yang kedua namanya waktun, yakni waktu yang telah diatur dan dibatasi oleh agama. Ada permulaannya zuhur, ada akhirnya zuhur, permulaan asar, akhir asar, permulaan maghrib, akhir maghrib, dan seterusnya dari 5 waktu itu.
bila mana solat itu ketinggalan dikerjakan pada luar waktu disebut namanya qadha. Qadha bahasa kampungnya bayar utang. Oleh karena solat itu ada dua landasannya, perintah dan waktu, seperti yang ada pada surat An-Nisa. Ini Ustaz Sardi bagian yang benarinnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Fa aqimus shalah namanya amrun biqiyamis shalah. Aqimus shalah itu perintah ngerjain salat. Kedua, innas salata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu hubungannya waktu. Perintah dan waktu ini kudu ada. Bila waktunya habis, perintah belum gugur sama dia, karena waktu udah habis. Tapi perintah belum jalanin. Seumpama seminggu yang lalu kita enggak sholat sengaja. Apa contoh? Jumat enggak sholat sengaja. Jadi hubungan dosa dan tidak antara sengaja dan tidak sengaja. Itu dosa hubungan. Umpama enggak sholat Jumat, atau kita enggak sholat apa ya, dohor dah, seminggu yang lalu. Kita ingat sekarang, seminggu yang lalu saya belum sholat dohor. Ini bagaimana tuh sholat dohor tuh yang seminggu yang lalu tuh? Perlu diqadha apa enggak begitu? Diqadha tuh dibayar enggak tuh seminggu yang lalu kita enggak sholat tuh? Maka dalam pandangan agama, ijma seluruh ulama dari berbagai mazhab begitu, mau Hanafi, Maliki, Hambali, Syafi'i, illa man lam yu'tadda bih, kecuali yang pendapatnya nyeleneh, itu ada, enggak dihitung, atuk doang, yang lain semuanya begitu, enggak dianggap. Imam Nawawi tulis dalam majmu'nya itu, yang ketinggalan itu seminggu yang lalu kudu dibayar. Sebab waktu udah habis. Iya, waktu udah habis, tapi perintah belum dijalanin. Maka kudu dijalanin tuh. Kudu kita bayar. Salat dohor tuh seminggu yang lalu tuh, itu wajib membayarnya, itu namanya mengqadha. Cuman masalah baru, apakah kudu buru-buru, apakah enggak buru-buru? Ini materi yang bakal kita bedah. Saya harus kasih prolog dulu. Jadi sholat itu saudara, kalau mau kita sederhanakan, artinya disederhanakan tuh biar gampang dipahami, kayak bayar telepon, telkom, atau bayar listrik. Itu sholat, kayak bayar listrik. Bayar listrik itu tanggal berapa sampai tanggal berapa? Mulainya tanggal berapa? Tanggal 1 belum lah, belum keluar setruknya. Tanggal 5 sampai 20. Tuh, berarti rumahnya masang listrik, tahu tuh, kemeteran. Tanggal 5 sampai tanggal 20. Tanggal 5 namanya bidayatul waqt, permulaan waktu bayar listrik. Tanggal 20 namanya nihayatul waqt, terakhir waktu bayar listrik dari waktu yang ditentukan. Itu tanggal 5 namanya gelincir matahari kalau dohor, kira-kira begitu. Tanggal 20 kira-kira tanggal 4 begitu. Biar gampang tuh. Ini biar kita mudah mencerna. Bukan sholat kayak listrik, bukan.
biar gampang memahami sholat. Lalu kemudian sekarang udah lewat tanggal 20. Nih hari umpamanya tanggal 25. Udah lewat belum tuh? Udah lewat. Lewat berapa hari? 5 hari. Karena udah lewat 5 hari, kata orang PLN, Pak, waktunya udah habis. Jadi Bapak nggak perlu bayar. Karena waktunya udah habis, batasnya tanggal 20. Ini tanggal 25. Jadi buat Bapak nggak perlu bayar. Yang udah ya sudah. Ama PLN begitu nggak kira-kira? Saya mau tanya, ama PLN begitu nggak? Kudu apa? Bahkan bukan bayar doang, ditambah apa? Denda. Ada nggak PLN bilang udah kelewat waktunya, udah bebas aja? Ada nggak begitu? Kagak ada. Hah? Gitu. Itu sholat begitu. Dohor kemarin seminggu yang lalu udah habis waktunya. Bahkan bukan telatnya seminggu lagi, seminggu lebih dengan waktu itu. Kata Allah udah habis waktunya, enggak bayar? Enggak. Itu PLN nyontoh sholat itu. Begitu. Jadi kalau udah habis waktunya masih satu lagi yang belum. Karena hubungan sholat ada dua. Ada perintah, ada waktu udah habis, tapi perintah belum masih terus aja selama belum dijalanin. Maka dengan mengerjakan perintah di luar waktu namanya disebut qadha. Wajib tuh sholat tuh diqadha seminggu yang lalu yang kita tinggalin itu wajib. Mengqadha ini asal kita nggak ngerjain, kecuali orang haid, perempuan yang men. Jadi dari kemarin seminggu dia men, sekarang nih suci, perlu diqadha nggak tuh? Enggak dia. Itulah Sayyidatuna Aisyah pernah ditanya oleh murid-muridnya para perempuan. Imamul Bukhari riwayatkan hadisnya di dalam Sahihul Bukhari. Kunna nu'maru biqada'is shaum la biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa Ramadan, tapi tidak diperintahkan mengqadha salat. Qadha salat mau enggak ada bagi kami. Kaminya siapa? Perempuan yang apa? Yang head. Jadi orang head enggak perlu qadha. Begitu. Namun kata Fathul Muin, wa yubadiru man mar. Saya ngasih prolog buat masuk kemarin ini. Wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila udrin wa yalzamuhul qada'u fawran. Kata Fathul Muin, kalau orang itu punya sholat ketinggalan tapi sengaja, sholat yang ketinggalan itu seminggu yang lalu kita enggak sholat dohor, sengaja itu enggak sholat itu, sengaja dintar akhirnya lewat dah, sengaja. Nih bagaimana orang nih? Kalau qadha itu wajib, waktunya udah habis tapi perintah belum dijalanin, tapi buru-burunya wajib. Buru-buru apa? Bayarnya tuh wajib. Jadi ada dua kewajiban kalau orang ninggalin sholat dengan sengaja. Di samping wajib qadha, wajib buru-buru, yakni wajib buru dibayar. Dua, kalau enggak dosanya double. Dosa ndak sholat, dosa ndak buru-buru. Dari mana dalilnya? Di dalam kitab Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda,
man nasiya an salatin au nama anha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata laha illa dzalik. Kata Nabi, siapa orang yang lupa salat, man nama an salatin au nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha la kafarata illa dzalik. Liqaulihi ta'ala aqimis salata lidzikri. Kata Nabi, siapa orang ketiduran akhirnya enggak sholat, ntar kita ngomongin udzur. Lalu anggap dia subuh bangun jam 7, atau dia lupa, saking asiknya dia jahit baju dari jam 11 terus saja. Mungkin karena orderan lagi padat ini, karena ini musim kampanye, jadi orderannya banyak kaos. Lupa tuh, lihat-lihat jam 3:30. Udah sholat zuhur belum tuh? Belum, lupa dia, lupa. Falyusalliha, kata Nabi, kerjain tuh sholat. Bahasa kitanya qadha, bayar, uang udah lewat. Tidak ada kafarat, tidak ada denda lagi kecuali kudu qadha doang. Kerjain aja itu udah, emang dendanya itu. Lagi orang yang lupa saja kudu diqadha, dan disuruh qadhanya waktu ingat. Apalagi kalau orang tuh ninggalin sholatnya sengaja. Kalau qadha mah kudu buru-burunya menjadi wajib. Wajib. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah qadha? Wah, pernah, ada ajarannya. Nabi qadha salat. Kapan? Banyak itu kejadian. 3 kejadian. Pada waktu perang Khaybar. Waktu perang Khaybar, sebab munculnya hadis itu gara-gara perang Khaybar. Waktu perang Khaybar, sepulang daripada perang, menang kaum muslimin, pulang lelah karena menghabiskan energi itu perang. Akhirnya di tengah jalan udah kemalaman. Saking lelahnya jadi jalannya pada pelan-pelan. Jadi kira-kira lah jam 2 masih di perjalanan, udah lihat para sahabatnya pada lelah-lelah itu. Maka Rasulullah SAW mengambil inisiatif, ta'arrasna ya ashabi. Begitu di dalam kitab Sahihul Bukhari, pun juga di dalam kitab Sahih Muslim. Lalu kemudian kata Nabi, sahabatku, kita bikin kemah dulu, bikin tenda, istirahat, tidur di sini aja dah. Sebab ini udah malam, udah lelah, habis perang pulang Madinah juga bisa sampai subuh, kasihan takut pada sakit. Jadi istirahat aja. Baik, pada bikin tenda. Udah rapi bikin tenda, kata Nabi, man yaklauna hadhi laila fa ana dhaminun lahul jannah. Siapa yang mau begadang jadi satpam malam ini, biar enggak kesiangan kita tidur jam 2 ini. Takut kesiangan doang. Masuk surga dia yang jadi security. Bilal ngacung, ana ya Rasulullah, saya orangnya. Saya ini punya mata 3 hari 3 malam kuat tidak tidur. Udah biasa saya. Itu Sayyidina Bilal menceritakan kondisi kehidupannya. Sahabat itu banyak enggak tidur. Ngapain? Ibadah melulu. Begitu enggak tidur. Maka kemudian baik dah, kata Nabi. Nabi pun tidur, sahabat yang lain tidur. Sekuritinya cuma 1. Siapa? Bilal. Ngapain? Sholat sambil nungguin tuh. Enggak mau bengong-bengong.
Salat 2 rakaat, salat malam terus. Tapi enggak berasa sujud, enggak bangun-bangun. Bilal itu merem, wong sama habis perang capek juga. Begitu, tidur Bilal. Tidur. Maka tidak ada yang bangun barang satu kecuali udah jam 7. Jam 7 masih subuh apa udah lewat? Hah? Udah lewat. Jam 7. Yang pertama kali bangun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bangun. Nabi duluan jam 7. Bahasa kitanya uca-uca dah. Begitu. Kata Nabi, "Aina Bilal? Bilal mana?" Wah, kalau kita udah habis tuh. Dia rujak, digejek-gejek. Begitu. Bilal mana? Nabi enggak ada suara. Dilihat dia udah kayak udang. Jam 7 tuh. Yang lain sama semuanya. Saking lelahnya pada tidur itu. Maka kemudian Bilal dicolek sama Nabi. Bilal bangun. Kaget Bilal. Maaf ya Rasul, udah jam 7 masalahnya. Saya itu kuat 3 hari 3 malam. Cuma malam ini faghalabat fi nafsi ainaya, mata saya ini Masya Allah aja udah nggak bisa malam ini. Nabi, artinya alasan Bilal bahwa dia memang kantuknya luar biasa di malam. Kata Nabi Yesus, tolong bangunin yang lain. Nabi. Jadi Bilal kagak malu. Begitu. Kan nggak ada yang tahu Nabi ngomel sama Bilal. Nggak ada yang tahu. Tegur. Udah, kata Nabi, ya udah tidur, ya nggak apa-apa, namanya orang ketiduran, kata Nabi. Nggak apa-apa. Bangun yang lain. Maka yang lain pada bangun. Buka tenda. Gitu. Suruh buka tenda. Jalan. Kira-kira sejam, udah jam 8. Kata Nabi, istirahat. Wudu, ketemu air. Wudu. Bilal adzan. Bilal. Jam berapa? Jam 8. Lalu kemudian sholat subuh berjamaah. Jam 8. Nabi habis itu sampai man nama an salatin aw nasiyaha, siapa orang yang ketiduran ninggalin salat maka wajib dia diqadha itu salat bila mana ingat. Tapi Nabi enggak buru-buru. Bangunnya jam 7, salatnya jam 8. Kenapa enggak buru-buru? Kenapa? Iya, uzur. Berarti pemahamannya kalau sengaja buru-burunya wajib. Itulah Fathul Muin tulis wa yubadiru man marra bifaitin wujuban in fata bila udrin fayalzamuhul qada'u fawran. Wajib qada' mah, tapi buru-burunya wajib bila sengaja. Kalau enggak sengaja enggak wajib. Buru-burunya qada salat yang kita ketinggalan diqada. Lalu bertanya bagaimana kalau banyaknya? Masa bukan seminggu yang lalu nih? Pertanyaannya ini masalahnya 45 tahun yang lalu. Loh, berarti umurnya udah 60. Kalau 45 tahun yang lalu kan balik 15 ya kan. Baru sekarang dia sholat. Ini banyak. Ini bagaimana nih? Qala syekhuna, kata Imam Ibnu Hajar, menurut qaul yang zahir dari dalil-dalil agama, kalau orang itu punya banyak sangkutan sama Allah,
maka wajib waktunya digunakan untuk membayar hutang ama Allah sesudah kebutuhan pokok. Habis kerja udah pulang, habis dagang udah pulang, ada waktu qada. Yang paling ringan kata Muallim Syafi'i Hadzami Allah yarham, wis gini aja, habis zuhur qada zuhur, habis asar qada asar, habis maghrib qada maghrib, habis isya qada isya, habis subuh qada subuh. Yang penting dicatat, anggap mulainya 1 Januari loh, berarti kalau udah 31 Desember lunas setahun. Yang penting di hatinya niat, Tuhan saya janji, saya tobat, saya mau bayar utang-utang saya kepada Engkau, tolong jangan cabut saya punya nyawa sebelum utang saya lunas. Kalau ternyata meninggal belum lunas, dimaklumi, kan udah janji. Kalau di akhirat kata Allah, "Lu gimana ini Udin? Ente ini banyak alfanya. Kan udah janji saya, ya Allah. Saya mau bayar semuanya, jangan dicabut dulu. Ngapa engkau cabut dulu?" Oke. Dimaklumi. Iya baik dah kalau begitu. Masalah udah habis waktunya dari dunia. Ya udah. Dimaklumi asal janji. Itu paling ringan. Saya pikir ini ijtihad daripada Hadratus Syekh Muallim Syafi'i Hadzami. Sahabatul Mu'in itu begitu. Wajib waktunya digunakan kalau menurut Fathul Mu'in. Seluruhnya. Sesudah pokok, makan, tidur, kerja, waktu-waktu luang tidak boleh untuk ngapa-ngapa kecuali untuk membayar urusan-urusan itu. Itu menurut Ibnu Hajar. Tapi kata muallim udah nggak apa-apa. Termasuk Habib Abdul Haddad begitu, yassiru wala tu'assiru, kasih mudah, jangan dikasih sulit orang. Dah kerjain. Itu begitu Nabi. Dua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu perang Khandaq di tahun keempat Hijriah. Karena tahun kedua perang Badar, tahun 3 perang Uhud, tahun 4 perang Khandaq. Ada Masjid Sab'ah namanya, Masjid Zaman, cakep itu sekarang, Masjid Khandaq. Jadi gara-gara ini perang Khandaq, ampelah kemudian itu ndak keburu asar serbuannya waktu itu. Asar diserbunya asar. Sehingga Sayyidina Umar udah ngomel-ngomel banget dah, mana gua belum sholat lagi, kata Umar, kurang ajar banget. Itu sampai bilang maghrib. Sayyidina Umar nyari-nyari Rasulullah, ada apa Umar ente ngomel-ngomel, belum sholat asar nih, kurang ajar banget si Quraisy nih, mana udah tinggal 30 detik lagi, udah gak keburu saya sholat asar. Kata Nabi, saya juga belum. Tenang Sayyidina Umar, belum. Maka sahabat juga belum. Maka kemudian itu udah rapi perang. Lalu kemudian datang adzan maghrib, tidak sholat maghrib dulu Nabi. Sholat apa? Qadha asar. Kapan? Di waktu maghrib. Sebab sunat mendahulukan qadha daripada sholat yang waktunya datang yang masih panjang. Tuh tadi udah dibaca. Begitu. Maka Nabi qadha dulu maghrib. Qadha maghrib. Ayo qadha maghrib. Qadha apa? Asar. Habis qadha asar baru Nabi sholat maghrib. Begitu. Ketiga, kasus Khandaq ini paling seru, paling ramai. Sampai enggak sholat 4 kali sholat itu. Ada beberapa itu. Dohor, asar, maghrib, isya. Nggak keburu, 4 ninggalinnya. Maka kemudian kata sahabat, ini kami ini. Kata Nabi, sama kami juga. Kata Nabi begitu. Nabi. Maka kemudian diqadoknya sama Nabi, dohor dulu. Habis dohor, adzan Bilal suruh adzan. Adzan Bilal, adzan.
Salat dohor jam berapa? Lu malam, jam 10 malam. Salat apa? Dohor, adzan, Bilal adzan. Ya nggak kencang-kencang di speaker, mau jam 10 mau ngapain? Adzan. Ini nanti aturan adzan nih, sunat adzan nih. Adzan Bilal, habis adzan qomat. Salat dohor 4 rakaat. Udah salam, kata Nabi, Bilal qomat lagi. Kita qada dohor itu ya, qada dohor ya, dari dohor. Asar qomat. Enggak perlu adzan, enggak, sekali aja. Kalau banyak mah adzan sekali, qomat aja yang berkali-kali. Sebab qomat kudu kalau mau satu wajib, jangan sampai enggak qomat, minimal qomat. Salat asar. Udah salam, kata Nabi, Bilal bangun, qomat. Setelah Nabi, lah maghrib. Habis itu baru satu isya. Begitu. Itu begitu namanya qada. Cuman Ibnu Hajar pendapatnya kencang, wa annahu yahrumu alai tatawwu, haram dia salat sunat. Ndak perlu salat sunat. Kata Ibnu Hajar, udah diganti aja duhanya sama qada. Sebab salat sunat mau sedekah, kalau qada mau bayar utang. Kalau kita ngutang sama orang, sama siapa ya? Sama Ustaz Zardi, utang. Saya habis hajatan, ya apa, nyunatin anak, nggak punya duit. Ustaz Zardi pinjam duit dong. Berapa? Ya kira-kira 20 juta dah. 20 juta. Udah selesai hajatannya. Ternyata nggak ada duitnya buat bayarnya. Kita besok datang ke rumah Ustaz Zardi, ngasih duit 1.000 rupiah. Ustaz Zardi, ini 1.000. Ngapain? Sedekah, sianan aneh mente 1.000. Kira-kira diterima nggak sama dia? Diterima nggak? Emang apa? Iya, utang dulu gitu. Itu sholat duha namanya sedekah sama Allah. Qada sholat dohor itu namanya utang. Kata Allah begitu, ngapain duha? Lu punya utang juga. Maka enggak bahagia orang yang tidak duduk ngaji fikih karena enggak bisa wusul sama Allah sesuai manajemen program kurikulum yang diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diatur. Biar dulu. Begitu. Jangan mikirin sedekah. Maka kata para wali-wali Allah, man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur, wa man syaghalahul fardu anin nafli wa man syaghalahul naflu anil fardi fahuwa maghrur. Kata para wali-wali Allah, para ulama, siapa orang yang sibuk ngodoin salat, enggak ngerjain sunat, enggak, saya mau qada dulu. Jadi qada. Salat apa itu habis dohor 4 qada, masih punya, maklum lah, baru insaf kemarin. Begitu dulu masih jahiliyah, baru juga mualaf saya gitu. Jadi saya bayar. Duh, ngapa enggak salat sunat? Enggak. Saya mikirin bayar utang dulu, gampang sedekah sama Allah. Maka orang yang mikirin bayar utang enggak keburu sedekah dimaklumi sama Allah. Cakep. Ini namanya ngerti skala prioritas kata Allah. Tapi wa man saghalahu naflu anil fardi. Orang yang sibuk salat sunat tahajud mulu tiap malam sampai 200 rakaat. Tapi kemarin seminggu yang lalu enggak salat dohor, enggak diqada-qada. Tapi salat sampai 300 rakaat. Fawa maghrur, maka orang itu terhijab jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jauh, terpedaya oleh setan yang kayak begitu. Sebab apa? Dia mikirinnya sedekah, enggak mikirin yang pokok. Ibarat kita di kantor sama bos, kita bilang, karena ada yang pokok, ada yang sunat. Sunat tuh namanya lembur. Yang pokok jam kantor jam berapa sampai jam berapa? Hah? Jam 8 sampai jam 4. Jam 8 sampai jam 4 namanya pokok. Jam 4 lebih namanya lembur. Kita bilang sama bos, bos sorry, gua nggak masuk dari pagi, tapi gua ngambil lemburnya aja. Kira-kira diterima nggak sama bos? Diterima nggak? Kenapa nggak diterima? Hah? Loh iya, itu Allah begitu. Salat duha seminggu yang lalu dia punya subuh atau punya dohor belum dibayar.
Kata Allah, lah ngapain lu? Enggak dikasih ganjaran kagak? Amal. Begitu. Kayak begitu. Rugi. Dan yang pertama kali ditanya di akhirat sholat. Oleh karena itu qadha, begitu. Itu kayak begitu. Di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Imam Bukhari, Imam Muslim diriwayatkan fadainullah ahqqu bil qadha. Hutang sama Allah lebih berhak untuk kemudian dibayar. Namun sunat, bagaimana kalau uzur? Kalau uzur buru-burunya sunat, tapi qadanya wajib. Makanya Nabi waktu perang Khaybar itu kira-kira jam 7, qadanya jam 8, sebab buru-burunya sunat. Begitu. Tidak wajib, tapi qada tetap wajib. Apa udzur salat? Udzur salat ada 4. Orang yang enggak salat pada waktunya itu tidak dianggap dosa oleh agama. 4. Pertama, karena ketiduran. Ketiduran bagaimana ini? Nih kita ngomongin ketiduran, harus dibahas. Bila mana ada orang tidur sebelum waktu, anggap jam 11, udah dohor belum tuh? Kita tidur, bangun jam 4, dohor masih ada tuh, habis. Ini namanya ketiduran, uzur. Dia nggak ngendus-ngendusin, nggak mendus-mendusin, maka qada mewajib, buru-burunya sunat. Tapi kalau tidurnya udah masuk waktu, tidur jam 1, udah dohor belum tuh? Udah. Kalau kita ngantuk banget jam 1, tapi kita nggak pakai weker, nggak punya keyakinan untuk bangun kita. Bangun tidur jam 1, udah dohor, boros sholat dulu, udah tidur dulu dia, makruh tuh tidurnya. Lalu bangun jam 4, ini namanya tidurnya luputnya dengan tanpa maka baru bangun qadha. Kalau model kayak begitu qadha, langsung ngopi dulu dosa, qadha wudhu dulu qadha, sebab tidurnya begitu. Maka sunat sebagai kita orang, kalau ada orang tidur udah masuk waktu, artinya udah jam 1 tidur, kita tahu belum sholat dohor, bangunin, bang, dohor nih kayaknya kurang setengah jam lagi nih asar, bangun, saya lihat tadi ente belum sholat dohor jam 1, bangun. Begitu kita bangunin, jangan nggak bangunin. Itu bit. Kedua, uzur itu lupa. Jadi saking asiknya, tapi lupa bukan gara-gara main. Kalau lupa mau main catur dari jam 11, lupa tahu-tahu jam 4. Nah, ini mau lupa yang kagak dimaafin. Ini mau uzur. Begitu. Yang kayak begitu. Lupa. Dia saking asiknya dia baca Quran dari maghrib tengah 7, ini enak nih, baca aja, dia kagak lihat jam, mana bininya lagi kagak ada, pulang ke rumah mamanya, anak-anak nggak ada, jadi sepi, baca Quran aja lah sendiri di rumah daripada iseng. Tahu-tahu adzan subuh, kan luar biasa banget ya. Lupa, belum sholat apa tuh? Isya. Ini dimaafin, enggak dosa, tapi kodonya kudu. Ketiga, karena dipaksa atau dikurungin, dikunciin, mau wudu sudah apa susah ini, begitu. Keempat, karena jama dohor, dah sholatnya nanti asar aja musafir, itu kan lewat tuh, enggak apa-apa. 4. Sunat kalau punya banyak, sunat tertib. Kedua, sunat duluin qadha ama salat yang waktunya masuk.
kalau luputnya solat yang diqadha itu uzur, begitu tuh. Jamaah bagaimana? Jangan pikirin jamaah, sebab berjamaah mah sunat, qadha jangan ampe nyari jarum hilang kampak, namanya ndak benar dia, begitu. Kemudian itu bagaimana kalau masalah tartib mah sunat, tapi buru-buru mengqadha itu adalah hukumnya wajib. Bagaimana nih amar rawatib? Kita pengen qadha dohor nih habis isya. Kita kemarin belum salat isya, nih isya nanti. Habis salat isya kita apa ba'diyah dulu apa qadha dulu? Qadha dulu baru ba'diyah. Begitu cara ngerjainnya, aturan yang diatur oleh agama. Tapi kalau kemudian itu tanpa udzur mah qadha dulunya wajib baru ba'diyah. Tapi kalau itu sunat qadha dulu baru ba'diyah kalau ada udzur. Itu begitu makna daripada kalimat-kalimat ini. Ala kulli hal, yang paling enak habis dhuhur qadha dhuhur, asar qadha asar, maghrib qadha maghrib, isya qadha isya, subuh qadha subuh. Itu yang paling ringan. Saudara silakan kerja ini. Itu yang paling ringan. Dibanding Ibnu Hajar menyuruh Fadhul Muin ini seluruh waktu ndak boleh ngapa-ngapain. Nonton TV aja kagak boleh. Iseng buka-buka grup WA aja nggak boleh dia. Ini dan saudara bakal jadi puyang. Oleh karena itu yang ringan itu Hadratus Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Abdul Haddad itu di dalam kitab Nasihat Dunia itu udah dah yang ringan aja. Sesudah beres kita punya tugas-tugas duniawi, ada kesempatan waktu luang qadha. Begitu. Kurang lebih demikian dari kajian kita ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Allah alam. Waalaikumsalam. Bagaimana kalau misalnya kita lupa atau ada udzur, begitu kita mau mengerjakan waktunya tadi sekitar 30 detik lagi, kita terpaksa buru-buru mengerjakan waktu zuhur misalnya. Nah begitu baru 2 rakaat sudah masuk asar gitu. Nah yang zuhurnya itu apakah kita lanjutkan atau kita berhenti nanti di qadha aja? Jadi kalau waktunya sempit daripada sholat yang waktunya masuk, umpamanya dhuhur kita ngerjain baru ingat nih, tapi kira-kira anggap di asar jam 3 kurang 5 menit kita ingat bahwa kita belum sholat isya, tapi kita belum sholat dhuhur, maka yang ini mau dhuhur dulu, jangan sampai yang dhuhurnya jadi qadha, jangan sampai dhuhur yang ada tuh jadi qadha. Kalau waktunya sudah sempit. Kalau waktunya masih luas, maka bayar qadha dulu kalau waktunya masih. Tapi kalau waktunya sempit daripada sholat yang ada, maka dahulukan sholat yang ada. Jangan sampai sholat yang ada menjadi qadha lagi, begitu. Jangan sampai, bayar dulu angsurannya itu. Itu demikian cara kita diantara untuk kita membayarnya. Tapi kalau waktunya luas, maka kemudian itu qadha dulu. Tapi bagaimana kalau umpamanya kita qadha dhuhur? Ini di waktu dhuhur sih. Begitu. Baru 2 rakaat qadha dhuhur, datang asar. Ini bagaimana? Ya terusin. Enggak jadi masalah. Qadha itu bayar utang. Kalau bayar utang mau bebas waktu. Kalau saya nih ngutang sama abang kita ini pagi jam 7, saya bayarnya jam 7 malam, boleh enggak? Jam 12 malam? Kalau bayar utang mah 24 jam dibuka, betul enggak? Kalau nagih utang, tahu-tahu waktu dong, begitu. Maka kalau bayar utang tuh namanya taubat namanya. Qadha tuh bahasa tasawufnya namanya taubat, bahasa fikihnya namanya qadha, begitu. Itu begitu. Wallahu a'lam. Sudah?